Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah menginjak kepada acara inti yaitu mengurai Al-Quran surah 8 surah Al-Anfal ayat 12 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Hasrizal Al-Hasani, dan pagi hari ini yang akan mendampingi beliau adalah Ibu Ermawati Mustafa dari kelas M2. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu mengurai Al-Quran secara gramatikal yang akan disampaikan oleh Buya. Kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh buat kita dan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Buya dan kita semua Amin, amin ya sehat Allah. selalu, panjang umur sehingga bisa membersamai kita selalu. Dan Amin. untuk itu kita sapa juga yang mendampingi Buya pagi hari ini, Ibu Emrawati Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita. Sama, insya Allah Ibu mengurai ayat nanti lancar, tenang, insya Allah mumtaz. Amin. Dan untuk itu kami persilahkan selanjutnya kepada Buya. Buya silahkan. Syukur buat kita. Sami-sami Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 12 bersama Bu Ermawati Mustafa. Assalamualaikum Bu Ermawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Ermawati di mana posisi ini?
Tangerang Bu ya. Oh, Tangerang. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari sekarang Bu Hermawati apa ini? Di rumah Bu ya. Oh, di rumah. Al Asani Alhamdulillah. Dulu pernah aktif ya pernah di mana dulu? pernah di rumah sakit, pernah di koperasi. Oke. Sekarang Bu Hermawati ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Mas dan Pak Muhammad ya. Ya. Yang ngajak Bu Hermawati ke Alsani dulu siapa Bu Hermawati? Dulu ceritanya Pak agak panjang. Kakak saya itu di Perth, Australia. Hmm. Nah, diajak sama Bu Unianti Suharman. Oh, Tapi kakak boleh. saya cuma 2 bulan Bu ya, Iya, iya. karena waktunya. Jadi kakak nggak adil lagi. Siapa kakaknya tuh Bu Herma? Neti Herawati Oh, sekarang masih aktif atau gimana? nggak ikutan. Oh, nggak Waktunya ada. Bu ya, selisih. Karena selisih waktu ya. Ya, Baik. Kalau gitu Bu Hermawati udah siap untuk tampil apa ya 12 ya. Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Hermawati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga kita dapat hadir mengikuti Zoom kajian Ba'da Subuh pada pembahasan Quran Surah Al-Anfal ayat 12 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Rizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2025 saya Ermawati Mustafa dari kelas M2 September 2023 sebagai pendamping Buya. Salawat beruntai salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang terhormat Buya Rizal Al-Asani sebagai pendiri dan penyusun gramatika Al-Quran metode Al-Hasani, serta Bapak Ibu jamaah Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menyusun gramatika Al-Quran metode Al-Hasani yang mudah dipelajari, dimengerti, dan mudah dipahami. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz Pembimbing kelas M2, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Fauzi Fadil dan Bapak Ustadz Master Jayasmen yang dengan penuh kesabaran telah membimbing saya dalam murai Quran Surah Al-Anfal ayat 12, sehingga saya dapat tampil mendampingi Buya Rizal Al-Hasani pada pagi hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk kakak saya, Neti Herawati Mustafa, yang sudah mengajak saya untuk ikut belajar gramatika Al-Quran metode Al-Hasani. Dan terima kasih untuk Unianti Suharman yang telah mengajak kakak saya. Safakillah Unianti, terima kasih yang sangat mendalam untuk sahabat-sahabat di kelas M2 yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa, khususnya untuk Ketua Kelas M2, Bapak Arfa Kasim, yang sudah berkenan menjadi teman berdiskusi dalam mengurai Quran Surah Al-Anfal ayat 12 ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya akan mempresentasikan gramatika Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 12 secara metode Al-Hasani.
Terlebih dahulu saya akan membacakan surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Anfal ayat 12 terdiri dari dua bagian dengan 28 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 13. Bagian 2, penggalan 14 sampai dengan penggalan 28. Penggalan Quran Surah Al-Anfal ayat 12. Penggalan pertama, iz. Penggalan kedua, yuhi. Penggalan ketiga, robbuka. Penggalan keempat, ila. Penggalan kelima, al-malaikati. Penggalan keenam, anni. Penggalan ketujuh, ya sukun. Penggalan ke-8, ma'a. Penggalan ke-9, kum. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, sabbitu. Penggalan ke-12, alazina. Penggalan ke-13, amanu. Penggalan ke-14, sa. Penggalan ke-15, ulki. Penggalan ke-16, fi. Penggalan ke-17, kulubi. Penggalan ke-18, aladzina. Penggalan ke-19, kafaru. Penggalan ke-20, ar-rukba. Penggalan ke-21, fa. Penggalan ke-22, idribu. Penggalan ke-23, fauqal a'naqi. Penggalan ke-24, wa. Penggalan ke-25, idribu. Penggalan ke-26, min. Penggalan ke-27, hum. Dan penggalan ke-28, penggalan terakhir, ula bananin. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 12, bagian pertama. Bagian pertama, in. Sebentar, ini ketutup. Penggalan pertama, in. Bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan kedua, yuhi. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yuhiyu. Menjadi yuhi. Karena di akhir kata terdapat ya yang berokat domah. Ini merupakan huruf sia. Untuk mudah dibacanya berubah menjadi ya sukun. Jadi yuhiyu menjadi yuhi. Ciri kata kerja sekarang akan datangnya yu di awal kata dan berharokat domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar kata wahaya dibaca waha. Pola af'ala. Terdapat di Kamus Punawir halaman 1545 yang artinya dia sedang akan mewahyukan. Penggalan ketiga, robbuka. Bentuknya kata benda majemuk.
terdiri dari robbu dan ka. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama robbu. Bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya robbun. Karena ber-KBM dengan ka menjadi robbu. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri subjek domah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robbaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata benda kedua ka, bentuknya kata ganti milik, artinya engkau. Jadi arti kata benda majemuk robbuka, Tuhan engkau. Penggalan keempat ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan kelima al-malaikati, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya malaikatan, karena didahului huruf jar ila menjadi malaikatin. Karena terdapat alif lam di awal katanya menjadi al-malaikati. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam dan terdapat ta marbutoh di akhir kata. Ciri objek fathah lain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata malaka. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal malakun. Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak fa'ailatan. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 428 untuk akar katanya dan halaman 429 untuk kata yang dicari. Artinya para malaikat. Penggalan keenam anni, bentuknya huruf bermakna, aslinya anna. Karena bertemu dengan ya sukun menjadi anni. Artinya bahwasanya. Penggalan ketujuh ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan kedelapan ma'a. Bentuknya huruf jar. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 423 yang artinya bersama. Penggalan 9 kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-10 fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11 sabbitu. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP terdapat waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD tusabbituna. Proses untuk mendapatkan KKP-nya, hilangkan ciri KKSAD. Di sini ciri KKSAD-nya adalah tu. Maka tu dihilangkan. Karena huruf pertama akar kata berharokat sehingga tidak membutuhkan alif penolong. Kemudian nah di akhir kata dihilangkan diganti dengan alif. Sehingga tusabbituna menjadi tusabbitu. Pelakunya antum. Akar kata sabata. Pola fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 80 artinya kalian tetapkanlah. Penggalan ke-12 alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orangnya. Penggalan ke-13 amanu. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya amanu. Di sini terdapat alif yang berharokat sukun.
Alif berharokat patah dengan alif berharokat sukun menjadi alif patah panjang. Jadi amanu menjadi amanu. Ciri kata kerja lampaunya terdapat waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Arti Quran Surah Al-Anfal ayat 12 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhan engkau mewahyukan kepada para malaikat bahwasanya aku bersama kalian. Maka kalian tetapkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 12 bagian kedua. Penggalan ke-14, sa bentuknya huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-15, ulki bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ulkiyu menjadi ulki. Di sini di akhir kata terdapat ya berharokat domah yang merupakan huruf sia yang hakikatnya huruf sia tidak membutuhkan harokat sehingga ulkiyu menjadi ulki. Ciri kata kerja sekarang akan datangnya terdapat alif yang berharokat domah di awal kata dan harokat domah di akhir kata. Pelakunya ana, akar kata lakia, pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 400 untuk akar katanya dan halaman 401 untuk kata yang dicari. Artinya, aku sedang akan meletakkan. Penggalan ke-16, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-17, kulubi, bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Aslinya kuluban, karena didahului huruf jar, fi, menjadi kulubi. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan bertanwin di akhir kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata kolaba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kolbun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak fu'ulan. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Penggalan ke-18, aladina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orangnya. Penggalan ke-19, kafaru. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL terdapat waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata kafaro. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 378 yang artinya mereka telah kafir. Penggalan ke-20 ar-ro'ba. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya terdapat alif lam di awal kata. Ciri objeknya berharokat fathah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata ro'aba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 507, artinya ketakutan.
Penggalan ke-21 fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-22 idribu. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP-nya terdapat waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD. Tudribuna. Untuk mendapatkan KKP, ciri KKSAD-nya ta di awal kata dihilangkan. Karena huruf pertama akar katanya berharokat sukun, maka perlu diberikan alif penolong. Nah, harokat alif penolongnya dengan memperhatikan huruf pertama, huruf kedua akar kata. Di sini huruf kedua akar katanya adalah berharokat kasroh, sehingga alif penolongnya berharokat kasroh. Jadi idribuna. Nah, di akhir kata dihilangkan dan diganti dengan alif. Jadi tudribuna menjadi idribu. Pelakunya antum, akar kata doroba. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 227 yang artinya kalian pukullah. Penggalan ke-23 fauqal a'naki. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari fauqa dan al-a'naki. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama fauqa. Bentuknya kata benda, kata kerja khusus, objek. Akar katanya fawako menjadi fako. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga fawako menjadi fako. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 326, artinya di atas. Kata benda kedua al-naki. Bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Aslinya a'nakan. Karena sebagai kata benda kedua berharokat fathah, berharokat kasrotain menjadi a'nakin. Karena didahului huruf alif lam menjadi al-a'naki. Ciri kata benda alif lam di awal kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata aniko. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal unukun. Pola kata benda tunggal fu'ulun. Pola kata benda jamak af'alan. Terdapat di Kamus Munawir halaman 978 yang artinya leher-leher. Jadi kata benda majemuk fauqal a'naki artinya di atas leher-leher. Penggalan ke-24 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 idribu. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP terdapat waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tadribuna. Nah, di sini untuk mendapatkan KKP-nya hilangkan ta yang merupakan ciri KKSAD, yaitu tadi hilangkan karena huruf pertama akar katanya berharokat sukun, maka diperlukan alif penolong. Nah, harokat alif penolongnya dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Di sini huruf kedua akar kata berharokat kasroh, sehingga menjadi idribuna. Nah, di akhir kata dihilangkan dan diganti dengan alif. Jadi, tadribuna menjadi idribu. Pelakunya antum, akar kata doroba. Pola fa'ala
terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 227, artinya kalian pukullah. Penggalan ke-26 min, bentuknya huruf jar, artinya daripada. Penggalan ke-27 hum, bentuk kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-28 kula bananin, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kula dan bananin. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrohtain. Kata benda pertama kula, bentuknya kata benda kata kerja objek. Aslinya kulan, karena ber-KBM dengan bananin menjadi kula. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathahtain. Ciri akar katanya kalala dibaca kalla. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 380, artinya tiap-tiap. Kata benda kedua bananin, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya bananan, karena sebagai kata benda kedua menjadi bananin. Kata benda kedua, ciri kata benda bertanwin di akhir kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata banana dibaca banna. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal bananatun. Pola kata benda tunggal fa'alatun. Pola kata benda jamak fa'alan. Terdapat di Kamus Munawir halaman 111, artinya ujung-ujung jari. Jadi arti kata benda majemuk kula bananin, tiap-tiap ujung-ujung jari. Arti bagian kedua, surat Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ruba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla bananin. Kelak aku akan meletakkan ketakutan di dalam hati orang-orang yang kafir. Maka kalian pukullah di atas leher mereka dan kalian pukullah setiap ujung jari mereka. Arti keseluruhan surat Al-Anfal ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba fadribu fawqal a'naq. Fawqal a'naqi wadribu minhum kulla bananin. Ingatlah ketika Tuhan engkau mewahyukan kepada para malaikat bahwasannya aku bersama kalian. Maka kalian tetapkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan meletakkan ketakutan di dalam hati orang-orang yang kafir. Maka kalian pukullah di atas leher mereka, dan kalian pukullah setiap ujung jari mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bu Irma? Gimana rasanya setelah melihat? Allahu Akbar, ya Allah Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, diberi kesempatan Bu ya. Amin. Ya. Sekarang udah mulai ayat aja ya kan, udah di rumah aja Ibu Mawati ya. Iya Bu ya. Dan membantu teman-teman juga ya, setiap Iya, teman-teman minta tolong ya bantu membantu kita ya. iya Bu ya. Mumtaz ya Bu Mermawati ya, dan bisa istiqomah bersama Al-Quran ya.
Iya Bu ya, amin ya. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-Anfal ayat ke 12. 12 ya, yang sudah dibawakan oleh Ibu Ermawati Mustaf. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, karena cukup banyaknya tadi, kami cukupkan uraian yang disampaikan oleh Bu Ermawati Mustafa tadi. Bapak Ibu semuanya, apabila ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Tita Warsita, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Tita. Baik, ya, terima kasih. Alhamdulillah demikian tadi uraian surah Al-Anfal ayat 12 yang diuraikan oleh Buya, didampingi oleh Ibu Ermawati dari kelas M2 yang alhamdulillah lancar, sangat lancar sekali. Kita mengerti banget itu ya sambil menyampaikannya sangat baik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terbenarkan.